Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Waude Siti Rahmawani dengan NIM A1Q121053, jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah BK Pribadi dan Sosial. Dimulai dari soal yang pertama, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan antara kerumunan dengan kelompok. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi jika pada diri manusia dimensi individualnya itu lebih menonjol. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan? Dan soal yang terakhir, menjelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu perbedaan antara kerumunan dengan kelompok. Kerumunan dan juga kelompok seringkali istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berkumpul dalam suatu tempat tetapi memiliki arti yang berbeda. Kerumunan merujuk pada orang-orang yang berkumpul secara tidak terorganisir atau secara tidak disengaja. Jadi mereka ini berkumpul tanpa adanya rencana-rencana yang jelas. Mereka berkumpul mungkin karena beberapa alasan, misalnya untuk melihat sesuatu hal, merayakan acara tertentu, atau mungkin hanya menghabiskan waktu di tempat itu. Kerumunan ini juga biasanya tidak memiliki misi ataupun tujuan yang jelas, dan orang-orang di dalamnya tidak memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Kerumunan ini juga biasanya dapat terjadi di berbagai tempat seperti jalanan, taman, acara musik, olahraga, atau mungkin tempat-tempat umum lainnya. Meskipun kadang kerumunan bisa menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang saling kenal, namun kerumunan umumnya tidak memiliki struktur organisasi dan terbentuk secara spontan. Nah, kerumunan ini juga bisa berdampak dan membahayakan jika tidak terkendali, seperti jika terjadi tekanan fisik atau mungkin terjadi kepanikan antara orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Karena itu, kita sering kali diperlukan pengaturan dan juga pengawasan ketat untuk menjaga kerumunan. Beberapa contoh atau bentuk-bentuk dari kerumunan orang-orang. Yang pertama, pada konser musik. Nah, pada konser musik ini biasanya orang-orang berkumpul secara tidak sengaja untuk menikmati penampilan artis favorit mereka. Yang kedua yaitu pameran. Ini bisa seperti pameran otomotif, pameran teknologi, atau pameran yang dapat menarik orang-orang untuk berkumpul dan melihat barang-barang yang dipamerkan. Yang ketiga yaitu kecelakaan lalu lintas. Ketika ada orang-orang yang mengalami kecelakaan, maka secara tidak terorganisir, maka orang-orang lain akan datang dan melihat ataupun membantu orang tersebut. Selanjutnya ada demo dan juga unjuk rasa. Ketika orang-orang berkumpul untuk menyampaikan tuntutan mereka melalui demonstrasi ataupun unjuk rasa, kerumunan sering terbentuk di sekitar lokasi kejadian tersebut untuk melihat hal apa saja yang akan terjadi. Selanjutnya pada acara olahraga. Saat pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, bola voli, bulu tangkis, dan banyak lagi, orang-orang akan berkumpul dan menonton serta mendukung tim mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada perayaan. Saat perayaan besar seperti Tahun Baru, Hari Kemerdekaan, atau perayaan keagamaan, kerumunan sering terbentuk di sekitar tempat-tempat tertentu dan merayakan acara tersebut secara bersama-sama. Namun perlu kita ingat kembali bahwa kerumunan yang tidak terkendali dan tidak dapat diatur dengan baik dapat menimbulkan beberapa bahaya seperti kepanikan, tekanan fisik, dan juga terinjak-injak pada saat orang-orang berkerumun.
Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang baik sangat penting dalam mengelola kerumunan. Nah, selanjutnya pada kelompok. Kelompok merujuk pada kumpulan orang-orang yang berkumpul secara terorganisir dan memiliki tujuan atau misi yang jelas. Kelompok ini dapat terbentuk karena beberapa alasan, seperti untuk mencapai tujuan tertentu seperti proyek atau tugas tertentu, untuk memenuhi kebutuhan sosial, untuk memperoleh dukungan dan bantuan untuk menghadapi masalah yang sama. Nah, anggota kelompok ini biasanya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan atau misi mereka. Sangat berbeda dengan kerumunan yang tidak memiliki misi ataupun tujuan tertentu. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu wilayah ataupun daerah tertentu dan memiliki interaksi sosial serta ikatan budaya yang kuat. Kelompok masyarakat dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor seperti agama, etnis, bahasa, dan budaya. Beberapa contoh-contoh dalam kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok suku budaya. Sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari anggota-anggota masyarakat yang memiliki latar belakang etnis yang sama atau berasal dari suku yang sama. Misalnya suku Bugis, Jawa, Tolaki, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok agama. Kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang sama dan memiliki praktik keagamaan yang sama pula. Nah, di sini biasanya pada contohnya seperti Rohis, itu kan kelompok-kelompok yang dibuat oleh beberapa orang untuk melakukan kegiatan religi secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu komunitas pedesaan, sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan sering memiliki gaya hidup dan lebih tradisional. Selanjutnya yaitu komunitas pedesaan, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan sering memiliki gaya kehidupan yang lebih tradisional. Contohnya seperti orang-orang yang berkuliah di kota lalu membentuk kelompok-kelompok hubungan antara satu desa, satu tempat tinggal yang sama. Kemudian ada kelompok kota, sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan biasanya memiliki gaya hidup yang lebih modern. Nah, contoh dari kelompok kota ini seperti hubungan-hubungan kelompok, seperti komunitas, seperti itu. Kemudian ada kelompok sosial, sebuah kelompok masyarakat yang terbentuk karena persamaan minat, aktivitas, ataupun pekerjaan. Contohnya kelompok pecinta musik atau kelompok penulis. Setiap kelompok memiliki dinamika yang berbeda-beda dan sering memainkan peran penting dalam membentuk identitas seseorang. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan juga keunikannya tersendiri, serta memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan budaya dari suatu masyarakat. Secara umum, perbedaan antara kerumunan dengan kelompok adalah bahwa kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak terorganisir dan tidak memiliki tujuan ataupun misi tertentu, sedangkan kelompok ialah kumpulan orang yang terorganisir dan memiliki tujuan atau misi tertentu. Soal yang kedua yaitu menjelaskan apabila dimensi individual seseorang lebih menonjol. Jika dimensi individual seseorang lebih menonjol, maka orang itu akan cenderung lebih terfokus pada dirinya sendiri dan juga kebutuhan individunya, dan kurang mempertimbangkan kepentingan kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang melibatkan kelompok ataupun masyarakat luas. Seorang individu yang sangat individualistik mungkin lebih cenderung untuk mengejar tujuan pribadi dan kurang memperhatikan dampaknya kepada orang lain ataupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan terabaikannya kebutuhan dan kepentingan dari orang lain atau bahkan mengakibatkan konflik.
atau ketidakharmonisan dalam hubungan interpersonal. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki dimensi individual dan sosial yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Terlalu menonjolnya dimensi individual tidak selalu buruk, karena individu yang memahami dan mampu menghargai kebutuhan orang lain dan masyarakat, tetapi juga menghargai penghargaan terhadap dirinya sendiri yang sehat, dapat berkontribusi positif dalam kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif dari orang-orang yang memiliki sifat individualis. Yang pertama, meningkatkan kemandirian dan kemampuan pengambilan keputusan individu. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas individu dalam menciptakan solusi ataupun ide-ide baru. Yang ketiga, memperkuat rasa percaya diri dan harga diri individu. Yang keempat, mendorong kompetensi sehat yang dapat meningkatkan kinerja individu dan prestasinya. Sedangkan beberapa dampak negatifnya menimbulkan kesulitan dalam kerjasama dan pengambilan keputusan bersama dalam kelompok ataupun masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu karena setiap orang memfokuskan pada kepentingan pribadinya, mengurangi keterlibatan individu di dalam suatu masyarakat, dan menimbulkan perasaan isolasi dan juga kesepian. Selanjutnya, menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat modern, individualisme cenderung menjadi semakin kuat, namun penting untuk diingat bahwa keseimbangan antara individualisme dan kepentingan bersama dalam kelompok suatu masyarakat penting untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, individu perlu memahami secara lebih lanjut bahwa kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat secara keseluruhan sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingannya sebagai individu perorangan. Soal nomor 3 yaitu tentang tugas perkembangan. Tugas perkembangan merujuk pada serangkaian tugas ataupun tantangan yang harus diatasi oleh individu pada setiap tahap perkembangan hidupnya. Manusia melewati beberapa tahap-tahap ataupun perkembangan pada masa hidupnya. Setiap tugas perkembangan memiliki tujuan tertentu dan harus diatasi oleh individu untuk mencapai keseimbangan psikologis dan sosial yang sehat. Jika individu gagal menyelesaikan tugas perkembangannya pada tahap tersebut, maka hal ini dapat menyebabkan masalah pada tahap selanjutnya. Contoh tahap-tahap perkembangan hidup manusia. Pada bayi, yaitu 0-18 bulan, tugas utamanya yaitu membangun kepercayaan dasar pada dunia yang tergantung pada kualitas hubungan dengan orang dewasa yang merawatnya. Kemudian anak prasekolah usia 18 bulan sampai 3 tahun, tugas utamanya mengembangkan otonomi dan belajar mengontrol diri yang dapat dicapai melalui pengembangan keterampilan dasar seperti makan, berpakaian, dan juga membersihkan diri. Kemudian yang ketiga, anak sekolah usia 3-6 tahun, tugas utamanya mengembangkan rasa inisiatif dan kreativitas melalui eksplorasi dan percobaan dalam berbagai situasi. Kemudian anak usia sekolah 6-12 tahun, tugas utamanya yaitu mengembangkan rasa kompetensi dan pengembangan keterampilan sosial dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian ada masa remaja pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Tugas utamanya yaitu mengembangkan identitas diri dan mencari makna dalam hidupnya. Kemudian pada orang dewasa awal pada usia 18 sampai dengan 40 tahun, tugas perkembangannya yaitu membangun hubungan intim dan stabil, serta mengejar karir dan membangun kehidupan yang lebih mandiri. Orang dewasa pertengahan usia 40 sampai dengan 65 tahun, tugas perkembangannya membangun kontribusi yang berarti dalam masyarakat dan menemukan makna dalam hidupnya.
Dan tahap yang terakhir yaitu tahap lansia di atas 65 tahun, tugas utamanya yaitu menerima dan merenungkan kehidupan yang telah dijalani dan mempersiapkan diri untuk akhir hidup. Tugas-tugas dalam perkembangan bertujuan untuk membantu individu mencapai keseimbangan psikologis dan sosial yang sehat pada setiap tahap perkembangan hidupnya. Dengan memahami tugas perkembangan pada tahap tertentu, individu dapat mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan perkembangan yang akan dihadapinya dan mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial yang optimal. Soal yang keempat yaitu menjelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu. Sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu dapat berasal dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial seseorang. Antara lain yang pertama, faktor biologis. Faktor ini mencakup perkembangan fisik dan kognitif yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya, termasuk pula perkembangan otak, syaraf yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas perkembangan pada tahap tertentu. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini mencakup pengaruh lingkungan sosial termasuk keluarga, teman sebaya, dan masyarakat luas yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai dari individu. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor ini mencakup norma dan juga nilai-nilai budaya yang diadopsi oleh individu yang dapat mempengaruhi cara seseorang memahami menyelesaikan tugas perkembangan pada setiap tahap hidup. Kemudian ada faktor sejarah. Faktor ini mencakup pengaruh sejarah dalam konteks sosial yang mempengaruhi cara individu memahami cara individu menyelesaikan masalah pada tugas perkembangannya. Misalnya, peristiwa sejarah seperti perang atau bencana alam dalam mempengaruhi cara individu memahami dan mengatasi tantangan perkembangan pada tahap tertentu. Kemudian ada tahap individual. Faktor ini mencakup karakteristik individual seperti kepribadian, minat, bakat yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Dengan melalui faktor-faktor ini, individu mengalami tugas perkembangan pada setiap tahap hidupnya yang harus ia selesaikan. Tugas perkembangan ini muncul sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh individu untuk mencapai keseimbangan psikologis dan sosial yang sehat pada setiap tahap hidupnya. Baik, saya rasa itu dia jawaban dari soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.